wabarakatuh. Di sini saya dan 3 teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai potensi sumber daya maritim yang ada di Kepulauan Riau. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan 3 teman saya. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Ade Latifia, dengan NIM 2201020052. Selanjutnya ada teman saya Ceisa Diva Ratu Pramudia dengan NIM 2201020051. Selanjutnya ada teman saya Rihadatul Aisi dengan NIM 2201020053. Dan terakhir ada teman saya yaitu Amelia Kartika dengan NIM 2201020059. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu ada sumber daya maritim. Wilayah Kepulauan Riau dikelilingi oleh lautan yang tentunya memiliki banyak sekali sumber kekayaan di dalamnya, baik dari pantai, ikan, terumbu karang, dan masih banyak lagi. Karena itulah, tak sedikit masyarakat di Kepulauan Riau yang menggantungkan hidup dengan hasil laut yang diperolehnya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa potensi sumber daya maritim yang ada di Kepulauan Riau. Di sini, sumber daya maritim yang kami ambil itu ada 3. Yang pertama itu ada terumbu karang, yang kedua itu ada pantai, dan yang terakhir itu yang ketiga itu ada padang lamun. Saya akan membahas pokok bahasan pertama, itu tentang terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari 2 subkelas, yaitu Hexacoralia atau Zoantharia dan Octocoralia. Yang kedua diberikan secara asal-usul, yaitu morfologi dan fisiologi. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis. Oleh sebab itu, perubahan lingkungan hidup terumbu karang sangat bergantung dengan perubahan suhu, salinitas, sedimentasi, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pemanasan global yang melanda perairan tropis pada tahun 1998, yang mengakibatkan suhu air laut perairan tropis bertambah 2-3 derajat Celcius di atas suhu normal telah menyebabkan pemutihan karang, yaitu coral bleach, yang diikuti oleh kematian massal terumbu karang sebanyak 90-95%. Terumbu karang memiliki banyak bentuk dan warna yang beragam serta menghasilkan CaCO3. Sedangkan untuk habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang hanya terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut, atau juga beberapa tipe terumbu karang yang bisa hidup di bawah laut tanpa memerlukan sinar matahari. Namun kerang ini tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak termasuk karang. Fungsi dari terumbu karang. Terumbu karang mengandung berbagai fungsi besar dan beragam, baik secara ekonomis ataupun ekologi. Tentunya setiap makhluk hidup memiliki beberapa fungsi, salah satunya terumbu karang. Fungsi terumbu karang ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi langsung dan fungsi tidak langsung. Fungsi langsung, yang pertama itu sebagai bahan baku perhiasan, yang kedua itu bahan baku obat, yang ketiga objek wisata bahari, yang keempat pusat penelitian, yang kelima tempat tinggal ikan atau hewan laut lainnya. Fungsi tidak langsungnya itu sebagai pemecah gelombang dan juga sebagai sumber makan bagi ikan-ikan. Apakah terumbu karang di Kepri bisa berkembang sebagai objek wisata? Dilihat dari bentuk dan warnanya yang beragam, tentu selain berfungsi sebagai tempat perlindungan para ikan, terumbu karang juga bisa menjadi objek wisata bagi para pengunjung yang ingin melihat warna dan bentuk terumbu karang yang menambah keindahan lautnya. Hal ini juga membuat ruang bagi klub-klub penyelam atau orang-orang yang menyukai olahraga satu ini untuk menikmati indahnya biota yang ada di bawah laut Kepri. Dengan adanya objek wisata ini dapat menambah pemasukan masyarakat sekitar dan tentunya membantu perekonomian mereka. Tempat wisata terumbu karang. Yang pertama itu ada di Pulau Temawa, di Anambas, yang kedua itu di Pulau Lingga, yang ketiga itu di Pulau Abang di Batam, dan yang keempat itu Pantai Sisi di Kabupaten Atui.
Yang kedua, ada pantai. Definisi pantai. Wilayah pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pantai meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, angin laut, serta perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pantai mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun kegiatan yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pantai merupakan bagian dari daratan yang letaknya paling dekat dengan laut. Angin dan air bergerak dalam kurung longshore atau offshore sedimen membawa material tanah yang menyebabkan perubahan penyikisan tanah, kemudian mengendapkan kembali di daerah lainnya. Hal itu menyebabkan perubahan garis pantai. Keadaan dan bentuk pantai berbeda-beda pada setiap tempat. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gelombang laut, arus, pasang surut, angin, dan transport sedimen. Pantai selalu menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian rupa sehingga menghancurkan energi gelombang yang datang. Penyesuaian tersebut merupakan tanggapan dinamis pantai terhadap gerak gelombang yang dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tanggapan terhadap kondisi gelombang normal dan tanggapan terhadap kondisi gelombang badai. Selain itu, bahwa proses dinamis pantai ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan sedimen di daerah dekat pantai oleh gelombang dan arus. Bentuk pantai. Bentuk pantai itu dibagi menjadi 3, yaitu split, baymouth, dan tambolo. Split yaitu pantai yang salah satu ujungnya bersambung dengan daratan. Baymouth yaitu bukit endapan pada pantai yang memotong teluk dengan lautan. Tambolo yaitu bukit endapan pada pantai yang menghubungkan pulau dengan pulau utama. Fungsi pantai. Sebenarnya fungsi pantai itu sangat banyak ya teman-teman, namun kami di sini hanya mengambil 6-nya saja. Yang pertama itu sebagai area tambak garam, yang kedua objek pariwisata daerah, yang ketiga sumber kehidupan bagi penduduk kawasan pesisir, yang keempat daerah pertanian pasang surut, yang kelima wilayah perkebunan kelapa dan pisang, yang keenam dan yang terakhir pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai. Apakah pantai di Kepri bisa dikembangkan sebagai objek wisata? Tentunya dengan melihat kondisi geografis pulau-pulau di Kepri, pastinya kita akan menemukan banyak sekali pantai. Kurang lebih ada sebanyak 82 pantai di Kepulauan Riau. Dengan banyaknya pantai ini, tentunya membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk memperbaiki ataupun mensejahterakan perekonomian mereka dengan cara membuka resort, tempat penginapan, rumah makan seafood, wahana atau permainan yang memanfaatkan laut, dan masih banyak lagi. Dengan adanya wahana yang bermacam-macam dan kuliner yang beragam, tentunya akan menarik minat pengunjung untuk datang dan menikmati indahnya pemandangan pantai, ditemani dengan makanan yang nikmat, dan bagi para pecinta adrenalin atau olahraga air, tentunya sangat disarankan untuk mencoba wahana yang ada seperti scuba diving, flyboard, kano, selancar, dan masih banyak lagi. Jadi menurut kami, pantai sangat bisa untuk dikembangkan menjadi sebuah objek wisata karena dengan adanya pantai, selain sebagai penunjang perekonomian masyarakat sekitar, pantai juga bisa menjadi destinasi liburan bersama keluarga atau bersama teman-teman. Padang laut. Definisi padang laut, dasar laut yang banyak ditutupi oleh tumbuhan yang sering disebut lamun sequesters. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan bernama Angiospermae yang dapat hidup di laut. Padang lamun ini berbentuk karpet yang tebal hingga mencapai 4.000 helai daun meter persegi, menutupi dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut, dangkal baik di tropika maupun di temperat. Ekosistem padang lamun memiliki peran sangat penting baik secara ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan estuari. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi penyu, dugong, invertebrate, herbivore, dan ikan, sedangkan daun lamun yang sudah mati akan didekomposisi oleh detritivore. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang berkerabat dengan tumbuhan lili dan rimpang-rimpangan darat dari padang rumput sejati. Lamun tumbuh pada sedimen lantai zona intertidal laut dengan
bentukan tegak, daun memanjang dan memiliki struktur mirip akar rimpang yang terkubur dalam sedimen. Struktur penting yang dimiliki lamun yaitu rimpang, daun, akar, bunga, dan buah. Rimpang lamun tersebut sangat panjang dan setiap interval tertentu akan membentuk rimpangan vertikal yang nantinya tumbuh daun dari basal area bersabangan. Hasil dari rimpang horizontal ini akan membentuk tutupan lamun yang luas yang biasa disebut padang lamun. Selain itu, rimpang berperan dalam perpanjangan lamun, menghubungkan satu tegakan dengan tegakan lainnya, dan menjaga integrasi dalam kumpulan lamun tersebut. Sebagian besar lamun memiliki struktur daun pita yang panjang dan sempit. Ciri tumbuhan monokotil, namun ada beberapa jenis yang memiliki daun berbentuk bulat, olok, pilar, dan silindris Siligodium. Luas dan ketebalan daun tiap spesies dapat bervariasi tergantung fungsi fisiologisnya. Agar lamun memiliki struktur mirip tumbuhan monokotil dan tumbuh dari rimpang apex kecuali pada akar primordial dan biji yang berkecambah. Bentuk, ukuran, dan panjang akar lamun sangat bervariasi, namun bereproduksi dengan membentuk buah yang nanti pecah mengeluarkan biji. Lamun yang ditemukan di perairan Senggarang besar Kepulauan Riau sebanyak 4 jenis, yakni Enhalus ophoroides, Calasia hemprichi, Siligodium isotifolium, dan Holodule uninervis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajeri et al. 2020, nilai total kedapatan lamun adalah sebesar 126,16 tegakan per kubik. Dalam kondisi rapat, persentase penutupan lamun dengan nilai yaitu 77,29% dapat dikategorikan kaya atau sehat. Pada lamun di perairan Senggarang besar Kepulauan Riau juga ditemukan berasosiasi dengan gastropoda yang ditemukan sebanyak 12 spesies. Gastropoda dengan kepadatan tertinggi adalah jenis Rhinoclaphis aspera dengan nilai kepadatan sebesar 2,94 individu per kubik, dan gastropoda dengan kepadatan terendah adalah jenis Leapistrobus turtulela dengan nilai kepadatan 0,35 individu per kubik. Tingkat asosiasi antar spesies gastropoda diketahui sebanyak 11 spesies memiliki asosiasi negatif. Asosiasi gastropoda yang bersifat negatif menunjukkan karena adanya kompetisi atau persaingan hidup dengan jenis yang lain, sedangkan satu spesies memiliki tingkat asosiasi positif. Baik, selanjutnya itu ada fungsi padang lamun. Secara fisik, padang lamun berperan sebagai stabilisator sedimen di dasar perairan dan pelindung pantai dari gempuran ombak dan arus. Dari segi ekologi, padang lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik, habitat berbagai satwa laut, sebagai substrat bagi banyak biota penempel, serta sebagai daerah asuhan bagi larva ikan dan biota lain. Selain menyediakan tempat berlindung, padang lamun juga menyediakan makanan bagi larva-larva tersebut. Yang paling menonjol di antara fungsi tersebut adalah perannya sebagai penghasil bahan organik yang mampu menghidupi biota lain seperti ikan duyung dan penyu hijau, satwa langka yang dilindungi undang-undang. Masyarakat pesisir sudah cukup mengenal lamun secara tradisional. Biasanya mereka menganyamnya sebagai keranjang, dibakar untuk menghasilkan garam dan soda, pengisi kasur, atap rumbai, bahan pelapis, kompos, pengganti benang atau cerutu. Oke, selanjutnya, apakah padang lamun di Kepulauan Riau bisa dijadikan sebagai objek wisata? Ekowisata sendiri adalah perjalanan ke tempat alam yang belum terganggu kondisinya untuk pendidikan atau sekedar menikmati flora, fauna, dan ekosistem sebagaimana orang yang hidup berdampingan dengan alam sehingga konservasi dan pengembangan berkelanjutan dapat terlaksana. Padang lamun sangat berpotensi untuk dikembangkan karena menjadi ekowisata bahari.
Hal ini didorong dengan letak Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh laut. Dengan adanya perkembangan ekosistem lamun akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitarnya, karena dapat meningkatkan perekonomian serta adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada daerah ekosistem lamun, kegiatan wisata yang akan dilakukan adalah snorkeling. Luas suatu area yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk melakukan snorkeling mempertimbangkan kemampuan alam memperkecil peluang pengunjung untuk merusak ekosistem lamun sehingga kelestarian alam tersebut tetap terjaga. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian hasil presentasi kami yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.